Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahbatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan wa hum ila jami'i ahli qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minhum wal amwat wa ila jami'il ulama wal muslimin wa jami'i malaikatil muqarrabin khususan sayyidina siratul qadiyani khususan ila jami'il awliya tis'ah khususan ila mu'allifi hadal kitab وخصوصا إلى جميع مشايخي ومشايخنا وجدي وجدنا ولجميع المسلمين كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وخصوصا إلى جميع طالب الجامعة المسلمة. بلغت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. عليهم الصلاة والسلام ialah alaihim ialah atas para utusan para rasul as-salatu adapun salawat wassalamu dan salam salawat beserta salam wa alihim dan atas keluarganya rasul wa alihim dan atas keluarganya rasul madamatil ayyamu selama tetap al-ayyamu apa masa sepanjang masa. Fadhamiru alaihim maka adapun domirnya alaihim domir yang ada pada lafaz alaihim wa alihim dan lafaz alihim domir yang ada pada alaihim dan alihim rajiun ialah kembali lil mursalinah kepada para utusan atas para utusan dan atas keluarganya para utusan. Waqalu adapun perkataan Nabi madamatil ayyamu dalam kurung madamatil ayyamu ma adapun ma ialah adapun ma dzarfiyatun masdariyatun ialah dzarfiyah masdariyah. Dzarfiyah masdariyah. Dzarfiyah itu dzaraf, masdariyah itu berbentuk masdar. Artinya madamah sebenarnya yang damah itu adalah fi'il. Karena itu dzarfiyah ya, selama kan dzaraf zaman berarti. Terus masdariyah berarti dirubah menjadi masdar. Jadi dawamul ayyam. Madamatil ayyamu menjadi dawamul ayyam. Wadamah adapun damah tamatun ialah sempurna, artinya bukan nakisuh tapi tamah. Bermakna baqiyat dengan bermakna baqiyat. Wal ayyamu adapun lafaz ayyam jam'u yaumin ialah jamaknya lafaz yaumun. Ayyamu jamaknya lafaz ayyam. Yaumun. Yaumun itu mufrad, ayyam jamak. Wal murad adapun dia maksudkan bihi dengan yaumun atau dengan ayyam atau yaumun terserah. Huna di sini al waktu ialah waktu wal ainuh dan masa. Naharun ialah siang karena ada apa waktu, aulailan atau ialah malam. Yaumun di sini maksudnya waktu atau masa baik malam atau siang. Selama masih ada masa, masih ada hari, selawat dan salam tetap tercurahkan terhadap Nabi, para utusan dan keluarga-keluarganya. Pemana hadal baiti hadapun mana bait ini. Makna bait ini ialah atlubu minka ya Allah, atlubu memohon atau minta siapa saya minkah darimu ya Allah, wahai Allah. Aku minta padamu ya Allah.
anturhimah haula'i, anturhimah untuk memberikan rahmat siapa engkau, haula'i kepada mereka para utusan dan keluarganya, haula'i kepada mereka utusan dan keluarganya, memberikan rahmat berrahmatih dengan rahmat al-makrunatih yang disertai bitta'limih dengan keagungan, rahmat yang beserta dengan keagungan. Berikanlah mereka beliau-beliau itu rahmat yang disertai dengan keagungan, wa antu'am minahum, dan mengamankan, memberikan keamanan siapa engkau, memberikan keamanan siapa engkau hum kepada mereka, mereka Rasul dan keluarganya, wa tuhayyiyahum, dan memberikan penghormatan siapa engkau hum kepada mereka, berilah kehormatan hum kepada mereka biti bitahiyatin dengan sebaik-baiknya penghormatan. Assalatu wassalam itu kan penghormatan. Muddata dawamil awqati, selama kekalnya, selama tetapnya waktu, wal azmani, muddata dawamil awqati, selama tetapnya waktu, wal azmani, dan zaman atau masa, wabaqaiha, dan tetapnya awqat wal azman, selama masih ada waktu dan zaman, aku minta kepadamu ya Allah, berilah rahmat, berilah jaminan keamanan, berilah penghormatan bagi mereka. Selama masih ada waktu, berilah itu semua untuk mereka. Wahada, adapun ini huwa naskhatus sahihatuh, inilah naskah as-sahihatuh yang sahih, yang benar, min aslin nadimih, dari asalnya nadim. Maksudnya yang asli dari nadim itu seperti itu adalah wa alihim madamatil ayyamu, itu yang asli, naskah yang asli dari nadim, yang sahih, yang benar dari nadim seperti itu. Wa amma ma wujidah, adapun sesuatu wujidah yang ditemukan apa ma, wa amma ma, adapun sesuatu wujidah yang ditemukan apa ma fi ba'din nusahih, dalam sebagian nasah, di dalam sebagian naskah, min qaulihi, dari perkataan nadim, min qaulihi, dari perkataannya, ya, dari perkataan nadim, madamatil awqatu wal ayyamu, ialah madamatil awqatu wal ayyamu, bidzikri lafdil awqati, dengan menyebutkan lafaz awqati, ma'had fi lafdih wa alihim, bersama membuang lafaz wa alihim. Bahwa maka adapun mawujidah, tahrifun, ialah tahrif, perubahan atau penyelewengan, mian nusakhih, dari para penyalin, orang-orang yang menyalin. Kalau naskah yang benar dari nadim, dari pengarang, dari musannif adalah wa alihim madamatil ayyamu. Cuman di sebagian naskah yang lain ditemukan redaksi bukan seperti itu, akan tetapi dirubah menjadi madamatil awqat wal ayyamu. Dan itu adalah yang keliru, adalah penyelewengan atau perubahan dari orang-orang yang menyalin. Jadi redaksinya bukan seperti ini, dirubah menjadi alaihimus sholatu wassalamu madamatil awqatu wal ayyamu, menggugurkan lafaz alihim dan menambahkan lafaz awqatu, madamatil awqatu wal ayyamu. Jadi gitu kan, itu keliru, ada tahrif. Yang benar yang seperti di atas itu. Qauluhu, adapun perkataan nadim wa alihim, dalam kurung wa alihim, ma'tufun, ialah diatofkan anak domiri, atas domir, diatofkan atas domir fi qauli, di dalam perkataan nadim, alaihim, dalam kurung alaihim. Jadi lafaz wa alihim itu atof kepada domir yang ada pada alaihim, kepada himnya itu. Bahwa adapun hal itu, adapun maktuf bi ghairi i'adatil khafidih, ialah dengan tanpa mengulangi
huruf jar dengan tanpa mengulangi huruf jar. Jadi wa alihim itu ataf kahim tapi tanpa mengulangi huruf jar. Seandainya mengulangi huruf jar kan dibaca alaihim wa ala alihim. Saya kan seperti itu. Tapi tidak mengulangi huruf jar menjadi wa alihim. Apakah boleh? Wadhalikah adapun hal itu jaizun ialah boleh. Boleh saja ataf kepada dhamir tanpa mengulangi huruf jarnya. Inda Bani Malikin menurut Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyah maksudnya. Imam Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah. Ibnu Malik ini namanya siapa? Muhammad bin Abdillah bin Malik. Jadi Malik itu nama mbahnya, nama kakeknya, tapi yang terkenal itu Ibnu Malik, bukan Ibnu Abdillah. Padahal nama bapaknya Abdillah. Yang lebih terkenal Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah. Wifaqon sesuai liyunusah bagi Imam Yunus wal Akhfash dan Imam Akhfash wal Kufiyin dan ulama-ulama Kufah. Sesuai atau sepakat dengan pendapatnya Imam Yunus, Akhfash dan ulama-ulama Kufah. Wakhtar dan memilih kepada dalik, memilih terhadap kebolehan mengatofkan ke dhamir tanpa mengulangi huruf jar, Abu Hayyan. Siapa Abu Hayyan? Dan dipilih oleh Abu Hayyan pendapatnya Imam Malik dan kawan-kawan tadi. Wa amma inda jumhuril basriyina, adapun menurut jumhur ulama Basrah, jumhurnya ulama Basrah, pendapat jumhur di kalangan basriyin, pada juz maka ialah tidak boleh al-atfu apa atof ala dhamiri makhfudin, atas domirnya lafaz yang dijarkan, atas domirnya lafaz yang dijarkan, illa bi'adati amil khafdih, kecuali dengan mengulangi amil jar, illa bi'adati amil khafdih, kecuali dengan mengulangi amil jar, berarti mengulangi huruf jarnya. Sawa'un kana, ialah sama saja, kan ada apa amil harfan ialah huruf, atau isman atau ialah isim. Baik amil khafdih itu huruf atau isim harus diulangi, tak boleh diatofkan kalau tidak diulangi. Buktinya apa? Atau argumen dan dalilnya itu apa? Yang mengatakan kalau atof ke dhamir, kalau atof kepada isim dhamir maka harus mengulangi huruf jarnya. Nahwu ialah contoh faqala laha walil ardi, di dalam Al-Qur'an faqala laha walil ardi. Faqala maka berkata, berfirman siapa Allah, laha kepada langit, walil ardi dan bumi. Walil ardi ini atof kepada ha yang ada pada laha, kepada dhamir. Karena atof kepada dhamir maka diulangi huruf jarnya, laha walil ardi, diulangi laha walil ardi. Wa alaiha, dan atas apa ya? Atas ternak yang di sini maksudnya unta. Ada yang mengatakan ternak cuman khusus kepada unta. Wa alal fulkih, dan atas kapal, atas ternak dan atas kapal, tuhmaluna, diangkut siapa mereka, tuhmalun diangkut siapa kalian, tuhmalun kalian. Alaiha wa alal fulkih, alaiha alal fulkih, al fulkihnya itu atof ke ha, wa alaiha atof ke ha-nya itu. Karena atof ke ha maka mengulangi ala, alaiha dan alal fulkih. Huruf jarnya diulangi, tak boleh. Seandainya tak diulangi tak boleh menurut pendapat jumhur. Wa alaiha wal fulkih, tak bisa kalau seperti itu. Al-Quran mengatakan wa alaiha wa alal fulkih, diulangi huruf jarnya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Qalu berkata siapa mereka, na'budu menyembah siapa kami, ilahaka kepada Tuhanmu,
wa ilaha abaika, dan kepada Tuhan bapak-bapakmu atau tua sepuh, kakek-kakekmu, leluhur-leluhurmu. Wa ilaha abaika. Abaika atof kepada kah, kepada domir kah yang ada pada lafaz ilaha kah. Karena atof kepada kaf domir, maka ilahnya diulangi lagi, ilaha kah wa ilaha abaika. Ini yang amilul khafdi yang berupa isim, ilaha kah wa ilaha abaika. Qala Ibnu Malikin, berkata siapa Ibnu Malik fil khulasatih, di dalam khulasah alfiyah, wa audu khafidin lada atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman il qad ata bin nazmi wan nasri sahihi muthbata. Pernah dengar? Jangankan hafal ya, dengar mungkin, masa ini ada di alfiyah? Pertanyaannya itu, masa ada di alfiyah? Ya ada kalau ini di alfiyah. Ini kalau nggak salah di bab idhofah, seingat saya. Wa'udu khafidin, adapun mengulangi huruf jar, nada atfin ketika atof, mengulangi huruf jar ketika atof ala domir khafdin, atas domir khafat, atas domir jar, domir yang dibaca jar maksudnya. Laziman, kepada lazim qad ju'ila, ialah dijadikan apa, audu khafidin. Maksudnya wajib atau lazim, wajib mengulangi huruf jar ketika atof kepada domir khafat. Artinya huruf jarnya harus diulangi lagi. Audu khafidin itu wajib. Walaysa, dan tidak ada apa audu khafidin, mengulangi huruf jar, dan tidak ada apa audu khafidin atau mengulangi huruf jar, indi, menurut saya, dalam kurung Ibnu Malik. Kalau menurut saya laziman ialah lazim, tidak lazim kalau menurut saya. Kata musannif, laisa laziman, tidak wajib, laziman ialah tidak wajib mengulangi huruf jar. Kenapa? Il qad ata, karena sungguh datang atau sungguh terjadi apa hal itu atof kepada domir khafat tanpa mengulangi huruf khafat. Hal itu digitukan aja dah. Kalau ditulis semua agak muat nanti. Itu qad ata, karena sungguh terjadi apa atof kepada domir khafat tanpa mengulangi huruf khafat. Fin nazmih, terjadi fin nazmih di dalam puisi, wal nahdih, dan prosa. Nadom, maksudnya ya nadom seperti ini ya, puisi kalau bahasa kita mungkin, wal nasrih, dan prosa. As-sahihih, yang sahih, musbatan, hal yang tetap. Karena hal itu terjadi, banyak terjadi. Argumen yang digunakan oleh Ibnu Malik adalah itu sudah banyak terjadi, baik di puisi ataupun di prosa, dan itu sahih. Sahih argumennya. Artinya untuk masalah ini, masalah nahwu, atof kepada domir, mengulangi huruf jar ataupun tidak mengulangi huruf jar, itu terjadi khilaf di kalangan ulama. Kalau di dalam masalah nahwu yang biasa terjadi khilaf itu antara ulama Kufah dan ulama Basrah. Pasti itu dah sering, bukan pasti, tapi sering sekali terjadi khilaf antara ulama Kufah dan Basrah. Salah satunya ini, dan musannif untuk masalah ini sependapat dengan ulama Kufah. Musannif Ibnu Malik maksudnya. Ai fa binan nazmi, ini buktinya, argumen di dalam nadom terjadi hal itu. Fabian nazmi, maka ialah termasuk dari nadom. Qaulus syairih, adapun perkataan syair, bukti atof kepada dhamir khafat tanpa mengulangi huruf khafat ialah nadomnya syair. Hadhafama bika wal ayyami min ajabih. Oh, ini bukan bahar rojas ini ya, bahar basit. Bahar basit itu kayak apa ya, Rabiul Mustafa kalau nggak keliru. Hadhafama bika wal ayyami min ajabih. Ini bait terakhir, bait sepenggal
sepenggal separuh terakhir. Kalau lengkapnya itu fal yauma qarrabatah tahjuna wa tashtimuna fadhhab fama bika wal ayyami min ajabi. Fadhhab fama bika wal ayyami min ajabi, kayak gitu kalau bahasa basi. Di sini mahallus syahidnya adalah pada lafaz wal ayyami. Wal ayyami ini atof kepada bikah, kepada dhamir kah. Wal ayyami tanpa mengulangi huruf jar. Ini boleh kata musannif. Ada atof ke dhamir tanpa mengulangi huruf jarnya. Bika wal ayyami. Seharusnya kan kalau memang tidak boleh fama bikah wabil ayyami. Tapi ini tidak ada binya. Wabilan nasri, dan ini termasuk dari nasar, dari prosa yang menggunakan atof kepada dhamir tanpa mengulangi huruf jar. Qiraatu Bani Abbasin wal Hasan wa ghairihima. Adapun bacaannya Ibnu Abbas wal Hasan wa ghairihima, membaca tasa'aluna bihi wal arham. Tasa'aluna bihi wal arhami. Kalau di dalam Al-Quran kan yang benar tasa'aluna bihi wal arhamah, kalau nggak keliru dibaca nasab. Tapi kalau bacaannya Ibnu Abbas dan Hasan wal arhami dibaca jer karena atof kepada bihi, kepada hi-nya itu. Mas'alatun, artinya mereka berdua meskipun berbeda pendapat tapi memiliki dalil masing-masing, ya kan? Jadi boleh-boleh saja. Mas'alatun, adapun ini ialah sebuah masalah. Masalah. Fid du'ai, tentang doa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Nabi. Qala, berkata Ismail Al-Hamidi. Siapa Ismail bin Al-Hamidi? Ismail Al-Hamidi. Perkataannya fa in qilah ar-rahmatu lin nabi hasilatun. Fa in qilah, maka ditanyakan. Maka jika dikatakan ar-rahmatu lin nabi hasilatun fatalabuha ala tahsilul hasil. Kalau ada orang yang bertanya, ar-rahmatu, adapun rahmat, lin nabi, kepada nabi, hasilatun, ialah tercapai, sudah ada, sudah tercapai. Fatalabuha, maka adapun meminta rahmat, memintakan rahmat untuk nabi, tahsil hasil, ialah hasil. Misalnya ada orang yang berkata atau orang yang menentang, misalnya kan ya, orang bertanya, kenapa kita masih memohonkan rahmat kepada Nabi Muhammad, padahal rahmat itu sudah diperoleh oleh Nabi Muhammad. Otomatis kan itu namanya tahsil hasil. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, ngapain memohonkan rahmat kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Itu namanya tahsil hasil, menggarami lautan namanya. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, fal jawabu, maka adapun jawabnya, annal maksudah, ialah sungguhnya maksud atau yang dituju, yang dimaksud bisalatina, dengan sholawat kita alaihi, atas Nabi Muhammad. Tujuan kita bersolawat kepada Nabi, talabu sholatin, ialah meminta sholawat, lam takun, yang tidak ada apa sholawat. Tujuan kita bersolawat kepada Nabi adalah memintakan rahmat, memintakan sholawat yang belum ada, bukan memintakan rahmat yang sudah ada. Rahmat yang belum ada, yang belum sampai kepada Nabi, kata musannif di sini. Fa innahu, karena sungguhnya, ma min waqtin, tidak ada dari waktu, ma min waqtin, tidak ada dari waktu, illa wa huna, kecuali ialah di sana, rahmatun, adapun rahmat, lam tahsul, yang tidak tercapai apa rahmat. Karena di setiap waktu, di setiap detik, menit, jam, itu ada rahmat yang tidak terperoleh. Sehingga selayaknya, pantaslah kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk memohonkan rahmat yang ada pada waktu itu. Jadi kan rahmat itu sudah diperoleh oleh Nabi Muhammad, tapi rahmat yang dulu, rahmat yang sekarang belum sampai kepada Nabi Muhammad, sehingga kita memohonkan rahmat yang ada di masa sekarang untuk sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu kalau jawabannya Mas Soni.
Falayazalu maka senantiasa siapa Nabi, maka selalu siapa Nabi yataraqqa ialah naik, maka senantiasa siapa Nabi yataraqqa ialah naik fil kamalatih di dalam kesempurnaan, ila ma la nihayatah, ila ma sampai sesuatu, sampai kepada batas, sampai kepada suatu la nihayatah yang tiada batas lahu bagi ma, sampai pada derajat yang tanpa batas katanya. Jadi kita terus memohonkan rahmat untuk Nabi Muhammad sehingga hal itu membuat Nabi Muhammad terus naik kepada derajat kesempurnaan yang tanpa batas. Bahwa maka adapun Rasul yang tafiuh ialah mengambil manfaat. Siapa Rasul atau Nabi? Mengambil manfaat bisolatina dengan salawat kita alaihi atas Nabi, ala sahihi menurut qaul sahih. Menurut qaul sahih, Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan manfaat dari salawat kita, dan kita juga mendapatkan manfaat dari salawat yang kita sampaikan untuk Nabi Muhammad. Kalau menurut qaul sahih ya, kalau menurut sahih Rasulullah itu sudah manfaat salawat kita itu bermanfaat untuk Nabi Muhammad. Begitu kalau menurut qaul sahih. Lakin akan tetapi la yabawi, tidak pantas, tidak layak lil musalli bagi orang yang berselawat ayyaqsidah apa harus bermaksud siapa musalli dalikah kepada hal itu meskipun salawat kita itu bermanfaat untuk Nabi Muhammad selayaknya, atau kita tidak pantas, akan tetapi kita tidak pantas bermaksud untuk hal itu, untuk memberikan manfaat kepada Nabi Muhammad, tidak katanya. Balyaksuduh, akan tetapi bermaksud siapa musalli at-tawassulah kepada tawassul ila rabbihi kepada Tuhannya musalli, kepada Allah, kepada Tuhannya musalli, fi nailih maksudihi di dalam memperoleh tujuannya musalli. Jadi kalau saya simpulkan, selawat yang kita baca setiap hari minimal kan 5 kali kan, di dalam satu hari semalam minimal. Sekurang-kurangnya, setidak sukanya kalian baca selawat, minimal pasti baca selawat 5 kali, ya kan? Di dalam sholat pasti baca selawat. Di dalam sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, seperti itu minimal 5 kali. Selawat yang kita baca itu bermanfaat kepada Nabi Muhammad menurut qaul sahih. Akan tetapi kita sebagai orang yang membaca selawat tidak pantas untuk bermaksud memberikan manfaat kepada Nabi Muhammad supaya menolong Nabi Muhammad, tidak pantas katanya untuk berniat seperti itu. Akan tetapi niatnya adalah menyambung hati kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah melalui salawat tadi untuk memperoleh tujuan kita. Misalnya ada yang kurang hajat-hajatnya seret, kurang lancar, misalnya itu kan ya, baca salawat kepada Nabi karena mengharap dengan salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad oleh Allah dipermudah semua urusan kita. Ada keluarga yang sedang sakit, bertahun-tahun belum sembuh misalnya, banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, tujuannya bukan membantu Nabi Muhammad, akan tapi supaya urusan kita itu dipermudah oleh Allah. Apapun itu, jodoh, sudah tua belum punya jodoh misalnya, banyak selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang ngantuk misalnya, supaya bangun, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang ngantuk? Kalau subuh biasanya ada yang ngantuk. Makanya kalau subuh itu saya kayak gini. Terkadang meskipun dilihat tetap tidur. Saya herannya ke teman-teman ini, meskipun misalnya nggak tidur tapi bengong gini. Pas saya lihat gini, entah itu nanti nulis apa tidak, tapi yang jelas kepergok gini. Saya bacanya sambil gini. Dilihat tetap bengong. Nah, gini mas, apa yang dibengongkan?
Wala yajuzu dan tidak boleh ad-du'a apa berdoa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ghairil waridih dengan selain yang warid. Jangan menggunakan doa yang tidak warid. Yang warid itu maksudnya yang ada silsilahnya, yang sampai kepada Nabi, yang turun dari Nabi. Karahimahullahu, seperti lafaz rahimahullahu. Artinya tidak boleh menggunakan berdoa kepada Nabi Muhammad Nabiyyu rahimahullahu. Wa qala Nabiyyu rahimahullahu ta'ala, tak boleh menggunakan rahimahullahu. Kalau yang warid atau yang datang dari Nabi itu kan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Bukan rahimahullahu. Tapi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Balil munasibuh wal laiku, akan tetapi adapun yang relevan wal laiku dan selaras. Nasib munasib ini relevan, wal laiku dan layak, wal laiku dan yang layak fi haqqil anbiya'i. Adapun yang relevan dan yang layak fi haqqil anbiya'i dalam hak para nabi, ad-du'a'u ialah berdoa bis salati wassalami dengan salawat dan salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Tak boleh menggunakan rahimahullah atau yang lain, tapi harus as-salatu wassalamu alaihi. Wa fi haqqi sahabatih, dan di dalam haknya para sahabat, wat tabi'in dan tabi'in dan pengikut-pengikutnya Nabi, pengikut-pengikutnya sahabat, wal auliya'ih dan aulia, wal masyayikh dan para guru, bil taraddi dengan taraddi, maksudnya radhiyallahu anhum. Misalnya waqala Abu Bakar radhiyallahu anhum, itu kalau sahabat. Tabi'in misalnya ada tabi'in atau aulia atau masyayikh, itu menggunakan redaksi radhiyallahu anhum. Jangan dibalik. Kalau sahabat waqala Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam misalnya, tak boleh. Yang gunakanlah doa yang munasib, yang relevan untuk orang yang didoakan. Kalau guru pakai radhiyallahu anhu. Wa fi haqqi ghairihim dan di dalam hak selain mereka sahabat, tabi'in, aulia dan masyayikh, yakfi cukup ayyudu'ain apa doa apapun, karena ada apa doa. Kalau selain mereka gunakanlah doa apapun boleh. Selain di bawahnya berarti selain sahabat, tabi'in dan lain-lain. Misalnya kalian mau mendoakan temannya, mendoakan orang tuanya misalnya, terserah, bisa junjung dan terserah. Yang penting jangan menggunakan sallallahu itu kemudian. Misalnya seperti waqala siapa di sini? Terserah, pokoknya menggunakan doa lah. Menggunakan rahimahullahu boleh, terserah. Wal malakul ladzi bila abin wa la akala syurbah wala naumarahum. Wal malaku, adapun malaikat, alladzi ialah sesuatu bila abin yang tanpa bapak, wa ummin dan ibu. Malaikat itu adalah jisim atau sesuatu lah. Dikatakan orang kan bukan orang. Dikatakan adzat, ya takut dikira Allah. Alladzi ila satu yang tanpa bapak dan tanpa ibu. La aklah tidak makan, la syarbah tidak minum, walau naumah dan tidak tidur lahum bagi mereka. Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada tidur bagi mereka. Mereka itu tak makan, tak minum, tak tidur, tak punya bapak, tak punya ibu. Apakah laki-laki ataukah perempuan ataukah bencong? Enggak. Bukan semuanya. Ayajibu artinya wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Kullun ini berarti secara individual, masing-masing orang mukallaf. Ayat takidah apa? Menjadi fa'ilnya yajibu. Ayat takidah apa, harus meyakini siapa kullu mukallaf, meyakini annal malaikatah, sesungguhnya para malaikat alaihim ialah atas mereka, atau annal malaikatah bahwa sungguhnya malaikat alaihi wassalam khalaqah ialah menciptakan
Khalaqah ia menciptakan hum kepada mereka Allah siapa Allah menciptakan min wairi wasitati abin dari tanpa perantara bapak wala ummin dan ibu. Allah menciptakan pada mereka tak perlu adanya ayah, tak perlu adanya ibu. Ada yang tak perlu bapak tapi perlu ibu seperti Nabi Isa. Falaisu maka tidak ada siapa mereka malaikat rijalan ialah laki-laki wala nisaan dan perempuan wala khunasa dan bencong. Malaikat itu tidak berjenis kelamin, laki-laki enggak, perempuan tidak, bencong tidak, laki-laki dan perempuan tidak. Faman taqada dzukuratahum, faman taqada maka wala siapa taqada meyakini siapa man meyakini dzukuratahum kepada laki-lakinya malaikat, maksudnya berjenis laki-laki. Dzukuratahum kepada kelaki-lakiannya malaikat, ada yang beriktikat meyakini bahwa malaikat itu laki-laki karena maka ada siapa man mubtadi'an ialah ahli bid'ah, orang yang mengada-ngada, fasikon lagi fasik, dia itu bid'ah dan fasik. Wa fi kufrihi dan di dalam kafirnya man ittaqadah dzukuratahum, orang yang meyakini malaikat itu laki-laki. Qaulani adapun dua pendapat. Orang yang meyakini bahwa malaikat itu laki-laki, maka orang itu dikatakan ahli bid'ah dan fasik. Untuk masalah kekafirannya orang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia itu kafir, orang tadi kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Kalau meyakini malaikat itu laki-laki. Pemerintah kodah dan barang siapa i'taqadah yang meyakini siapa manuru satahum kepada keperempuannya malaikat, meyakini bahwa malaikat itu perempuan. Karena maka ada siapa man kafirun ialah kafir bil ijma'i dengan sepakat ulama, konsensus ulama. Ulama sepakat orang yang meyakini bahwa malaikat itu perempuan dia adalah kafir. Kenapa? Li'anna dzukurata. Kenapa kalau meyakini laki-laki kekafirannya masih diperkhilafkan, tapi kalau meyakini bahwa malaikat itu perempuan, ulama sepakat bahwa orang itu adalah orang kafir. Yanna dzukurata karena sungguhnya laki-laki asyrafu ialah lebih mulia minat unusati dari perempuan. Karena kalau menyandang melabelkan bahwa malaikat itu adalah laki-laki, itu masih agak mulia lah dibandingkan kalau misalnya mengatakan malaikat itu perempuan, lebih rendah. Nih saya kurang tepat menyampaikan ini karena audiennya adalah perempuan. Tak terima Gus ya Gus. Perempuan kenapa dibilang kalah mulia dibandingkan laki-laki? Ya emang rata-rata seperti itu. Waqad bayyana Allah Ta'ala dan sungguh menjelaskan siapa Allah Ta'ala kuframan kepada kafirnya orang. Kuframan kepada kafirnya orang, i'taqadah yang meyakini siapa man urusatal malaikati kepada perempuannya malaikat, maksudnya malaikat itu perempuan. Biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, Allah menegaskan bahwa orang yang meyakini malaikat itu perempuan, orang itu kafir. Allah Ta'ala berfirman, waja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inasa. Waja'alu dan menjadikan siapa kufar, menjadikan al malaikata kepada malaikat, alladziina malaikah, hum yang adapun alladziina ibadur rahmani ialah hamba-hambanya Allah, inasan menjadikan inasan kepada perempuan. Inasan menjadi maf'ul bih dari ja'alu. Inasan kepada perempuan. Orang-orang kafir itu menjadikan malaikat sebagai perempuan. Jadi Allah mengatakan kufar, mengatakan kafir orang yang menjadikan malaikat sebagai perempuan. Wa taqadahu dan meyakini hum kepada malaikat al-kafiruna siapa orang kafir inasan sebagai perempuan. Orang-orang kafir kata Allah menjadikan menganggap para malaikat sebagai perempuan. Berarti kafir. Wa aula bil kufri
Wa'ula dan ialah lebih utama, lebih-lebih bil kufri dengan kekafirannya. Man adapun orang i'taqadah yang meyakini siapa man meyakini khunusatahum kepada bencongnya malaikat, meyakini malaikat itu bencong, unsa. Kenapa kalau meyakini malaikat itu bencong itu lebih kafir dibandingkan meyakini malaikat itu perempuan? Di mazidit tamkisih, karena lebih merendahkan. Masa malaikat dikatakan bencong? Saya saja dikatakan bencong karena terima kan? Atau perempuan dikatakan bencong, mau nggak? Tak mau. Atau laki-laki dikatakan bencong, sama-sama tak mau, ya kan? Sama-sama tak mau dikatakan bencong. Artinya bencong itu lebih rendah dibandingkan laki-laki dan dibandingkan perempuan. Perempuan itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Derajatnya kurang lebih seperti itu. Sedikit lagi. Wahum adapun malaikat wayul jinni ialah selain jin, bukan jin. La rijalun bukan laki-laki, wala nisaun dan bukan perempuan. Malaikat itu bukan jin, bukan laki-laki, bukan perempuan. Wala ya'uluna dan tidak makan siapa malaikat, wala yashrabuna dan tidak minum siapa malaikat, wala yanamuna dan tidak tidur siapa malaikat. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Wala yatanakahuna dan tidak menikah siapa malaikat. Wala yatawaladuna dan tidak melahirkan siapa malaikat. Dan tidak melahirkan siapa malaikat. Wala tuktabuh dan tidak ditulis, tidak dicatat a'maluhum apa amal-amal malaikat. Para malaikat amalnya itu tidak dicatat. Apa yang dicatat? Mereka itu selalu beribadah, tak pernah melakukan dosa seperti kita. Li'annahum karena sungguhnya malaikat al-kuttab ialah tukang catat. Al-kuttabuh ialah tukang catat. Wala yuhasabudah dan tidak dihisab siapa malaikat. Malaikat itu tidak dicatat amalnya dan tidak dihisab. Li'annahum karena sungguhnya malaikat al-husabuh ialah tukang hisab. Karena mereka tukang catat dan tukang hisab. Mereka lah yang mencatat dan mereka lah yang menghisab. Ngapain menghisab diri sendiri? Wala tuzanu a'maluhum dan tidak ditimbang a'maluhum apa amal-amal mereka. Amal yang mereka lakukan itu tidak ditimbang. Li'annahum karena sungguhnya malaikat la sayyi'ata lahum. La sayyi'ati lahum. Tidak ada keburukan lahum bagi mereka karena mereka tak pernah melakukan keburukan seperti kita ini. Ngapain ditimbang amalnya? Pasti amalnya baik semua. Pasti kerjaannya ya beribadah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena kalau malaikat tidak memiliki nafsu seperti kita. Kalau kita kan memiliki nafsu. Kalau malas kuliah pasti gak kuliah, ya kan? Karena nafsu itu namanya. Wa yuhsyaruna dan dikumpulkan siapa malaikat ma'al jinni wal insi bersama jin wal insi dan manusia. Dikumpulkan bersama jin dan manusia. Wa yashfa'una dan memberikan syafaat siapa malaikat fi usati bani adamah di dalam atau kepada orang-orang durhakanya Bani Adam. Orang-orang durhaka Bani Adam. Bani Adam yang durhaka mendapatkan syafaat dari para malaikat. Wa yarahum dan melihathum kepada malaikat al-mu'minuna siapa orang-orang mukmin fil jannati di surga. Orang-orang mukmin kelak di surga akan melihat para malaikat. Melihat langsung nanti di surga. Wa yadkhulul jannatah dan masuk siapa mereka al-jannatah kepada surga. Mereka itu masuk surga juga. Para malaikat kelak akan masuk surga dan dilihat oleh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin bisa melihat mereka. Sekarang kan tidak bisa melihat kan ya. Meskipun kamu mukmin sekarang iman kepada Allah, tapi sekarang tidak bisa melihat malaikat. Tapi kelak di surga akan bisa. Wa yatanawaluna dan memperoleh siapa para malaikat, memperoleh an-nikmatah kepada nikmat fiha di surga, bima sya'allahu, bima dengan satu sya'ah yang berkehendak Allah siapa Allah. Dan kelak para malaikat juga akan mendapatkan nikmat di surga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kata begitu pula qala berkatahu kepada As-Suhaimi, siapa yang As-Suhaimi, wal Bajuri dan Al-Bajuri. Jadi kelak kita akan melihat malaikat di surga.
Nah, tapi kalau dipikir-pikir, apa kayak mau? Ngapain juga kan, meskipun kita lihat malaikat, mau ngapain? Kalau di surga kan nggak ada bedanya antara manusia, jin, malaikat, laki-laki, perempuan. Ya mungkin biar menghilangkan penasaran. Oh kayak gini malaikat. Dari dulu saya penasaran gitu kan. Untungnya mungkin nggak tahu apakah ada untungnya nanti melihat malaikat itu. Wa qala ba'dhum wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.